hati-hati guys, kita di sini diajarin untuk selalu merunduk, tata krama, sopan santun. Di sini kita diajarin. Ini merupakan ruangan, ini namanya Gua Langse Pak, salah satu gua yang dari tutupnya itu jendelanya air terjun Pak, langsenya itu tirainya dari air terjun. Ini ada ruangan untuk berzikirnya di sini, untuk tafakurnya. Ini dari atas ke bawah ini air terjun Pak. Ini juga ini kalau musim hujan ini airnya dari atas ke bawah ini penuh, bisa untuk berwudunya di sini. Selalu di dalam ruangan gua itu kita itu ada airnya Pak, bisa untuk berwudu supaya dingin juga ya. Udaranya. Nah, ini tempat sholatnya di sini Pak, umat muslim itu masuk dari situ bisa, ini dari depannya sini bisa. Ya, kepalanya Pak. Terus ini harus ingat, harus merunduk, tata krama, sopan santun harus dijaga. Ya, nah, itu tempat sholatnya di situ Pak. Itu bisa untuk sholat menghadap kiblat ke sana Pak. Barat guanya Gua Hiro. Guys, tempat sholat mirip Gua Hira ya. Iya, Gua Hira. Kalau di Mekah ya. Iya, itunya Jadi masuk kecil. gua hanya cukup satu orang Satu Pak ya? orang Pak, karena itu Sholat kita hanya cukup satu orang. itikaf ya, biar khusyuk ya, menjauhkan dari pusat keramaian, sunyinya ragi, jujur dan ikhlas. Bila mana sebelum 4-5 padet sudah di dalam diri kita. Kita harus tetap hati-hati guys. Yes. Setelah kita dari Gua Kelanggengan langsung kekal abadi, kita akan melewati kamar kaputren perempuan, makanya tampak depannya tertutup. Ini kaputren laki-laki, makanya tampak depannya terbuka. Ini kamar Pak ya? Ya, cuma kamar-kamar tersebut bukan untuk tidur atau beristirahat. Semua dua kamar ini dulu fungsinya untuk belajar ilmu keagamaan, mengaji ilmu sosial, bukan untuk tidur atau beristirahat, semuanya untuk belajar. Filosofi dari perempuan ada hijab tertutup ya, tertutup. Yang laki-laki terbuka. Kita lanjut ke Balai Kambang Pak, yang merupakan jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti kita religinya nggak bisa di ini ya. Nah, itu sama ini bagian depannya. Untuk perempuan putri tertutup, jendelanya itu dari air hujan, serojonya. Ini kaputran laki-laki terbuka. Karena dulu juga sama untuk perempuan. Kita akan melewati Balai Kambang yang merupakan jembatan Shiratal Mustaqim. Balai Kambang, jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, kita saat ini baiklah, saat ini kita berada di dalam di Balai Kambang ya. Di Balai Kambang ini dulu itu memakai kayu. Jadi kita itu di sini terasa goyang kayak naik perahu. Dulu kayu ini Pak ya? Iya, dulu kayu, sebelum ada semen ya. Karena airnya dulu ada airnya, jadi Balai Kambang itu ngambang kayak naik perahu. Sentral air dari di sini. Setelah nggak ada airnya, nggak difungsikan ke sini, nggak bisa masuk, ini dicor. Dicor. Fungsi daripada Balai Kambang dulu itu untuk menabuh gamelan Pak di sini. Untuk menghormati tamu-tamu keraton. Narinya di sana, nabuh gamelannya di sini. Di saat musim hujan, di saat bulan purnama, di sini dipakai untuk tadarus Al-Quran karena mengandalkan cahaya terang. Di Balai Kambang ini filosofinya kalau kita memiliki cita-cita tujuan, kita harus yakin, keyakinan jangan goyang kayak naik perahu biar nyampe di Arga Jumut tempat pengisah pada roda. Jadi di sini filosofinya keyakinan, jangan goyang, jangan ragu biar nyampe ke Arga Jumut. Jangan goyang seperti yang nyaman dulu, ini kayu, air penuh Pak, ini ya dulu Pak ya? Ya, airnya penuh. Jadi kayak pelampung ya, ponton gitu, jadi goyang. Tetap maju terus. Iya, maju terus, yakin, jangan dengerin yang melarang itu. Kadang-kadang temennya itu ada yang
menakut-nakutin ya. Caruban Negari Muslim Hindu Cina. Nah ini dua ini kepala gajah India Hindu ya. Atasnya kepala biksu, depannya mulut barongsai Tiongkok Cina. Kepala gajah ini Pak? Ganesha India. Oh iya, Ganesha guys. Atasnya kepala biksu, depannya mulut barongsai Tiongkok Cina. 3 unsur agama di sini Muslim Hindu Cina. Jadi memang zaman dulu itu Pak Sunan Gunung Jati ya? Iya. Itu memang mengkolaborasikan ya? Kolaborasikan Hindu, Muslim Cina. Jadi ada patung Ganesha. Sudah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal betul sekali. Jadi udah toleransi terhadap agama yang lain. Makanya beda dengan daerah istimewa Keraton Yogyakarta, ada istimewanya. Daerah Keraton Istimewa Aceh ada istimewanya. Justru sebenarnya yang istimewa di Cirebon, tapi di Cirebon kenapa nggak ada istimewanya? Guys, padahal dari dulu udah ada toleransi Pak Ada ya. toleransi. Betul. Sama Tentara Nasional Negara Indonesia juga digambarkan di sini Pak. Ada itu keretanya Singa Barong, Singarani bebarengan, berbadan gajah, berkepala burung garuda, ada belalainya. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Membawa senjata tombak sakti di depannya, namanya Trisula, 3 silsilah, ke depan runcing, ke belakang runcing. Bila mana kita mengarahkan senjata ini tidak ke jalan yang benar, akan menusuk diri kita sendiri. Mulutmu harimau. Itulah. Istimewa biasa. Keretanya namanya Singa Barong yang mengarahkan Singa Barong itu berasal dari mana? Singarani bebarengan, yang bikin nama itu berbarengan dari agama. Singarani bebarengan biar nyampe ke jalan Lumbing, jalan Silempeng. Yang daripada Arga Jumud yang merupakan tempat yang memiliki pintu portal menuju ke Mekah dan ke Cina, pintu lorong waktunya di sini. Ini bangunannya 1/3 ini runtuh ya. Ini puing-puing bersejarahnya masih di bawah ini tidak dipindahin karena untuk mengenang kalau dulu itu sebelum perang Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830-an, Cirebon itu awal dulu Pak, duluan Cirebon dengan perang Pangeran Diponegoro itu. Pada tahun 1802 sampai 1819 berapa tahun Pak? 19 tahun perang dengan kompeni Belanda itu namanya perang santri atau perang kedongdong Pak. Sultan sukunya yang kelima, Pangeran Matangaji atau Pangeran Safiuddin ya, Ki Bagus Rangin, mungkin pernah dengar ya Pak ya. Nah itu prajuritnya pada saat dibom itu masuknya ke lorong bawah tanahnya ke sana 12 km. Yang tembus Gunung Jati itu ya. Yang berilmu tinggi itu bisa masuk ke Mekah dan ke Cina. Kita bisa melihat secara logikanya di sini Bapak selalu ada sayap laron di bawahnya. Bahkan kalau kemarau justru lebih banyak. Apa Pak saya? Laron. Laron itu sejenis. Kalau laron itu kan biasanya di musim hujan di lampu yang terang. Ya betul. Di sini ruangan gelap selalu ada banyak. Tiap hari itu sayap laron. Secara logikanya. Logika secara ini berarti bercahaya. Bercahaya, ada Orang cahaya, bisa ada melihat. jalan. Satu sisi dengan di Cina satu pun nggak ada bersih, adanya lumutnya keemasan seperti di Cina, golden. Masya Allah lihat. Lihat guys, Lumutnya seperti lumutnya di mungkin bisa didekatin, lumutnya Cina. kayak ada hologram gitu. Menyala hologram. Nah, gila, Masya Allah, kekuasaan Allah. Ini lumut guys, tapi kayak bercahaya gitu. Masya Allah. Sarif Hidayatullah keturunan Timur Tengah putri Ong Tinyu dari Cina. Menggambarkannya. Ini bisa lihat di sini selalu ada sayap laron di bawahnya. Ini kalau kemarau banyak di sini, Pak. Kalau kemarau malah banyak ya. Ya. Itu kan adanya laron kan di musim penghujan. Itu secara logikanya Pak. Kalau kita memiliki indigo, itu bisa melihat kalau di situ ada apa sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Jadi Taman Air Gua Sunyaragi ini situs di tengah kota yang sangat bersejarah dan mengandung nilai tinggi karena perjalanan kehidupan manusia pun digambarkan di sini. Dari depan gua pengawal yang mengawali kehidupan, balong Simayang, dua balong kembali dan bersiap di dalam singgasananya Tanggung Gajah. Lalu kita nyambut dua langsung.
bawah gua Pelanggengan, lanjut ke Kalabadi selama-lamanya. Kita melewati jembatan Cikotong, tempat sahabat Rob yang sudah meninggal di hari Yesus. Makanya ada pintu ke Mekah dan Madinah. Kalau kita mencari akhirat, kita masuknya ke Mekah. Kalau kita mencari dunia, masuknya ke Madinah. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu harus jujur lagi. Pinter. Dalam bisnis perdagangannya pun saling menghargai, menghormati dengan kerabat tetangganya itu. Kalau harganya 10.000 ya. Oke ya, jadi ini yang terakhir daripada wisata di Taman Air Gua Sunyaragi yang memiliki arti dan makna yang cukup dalam, tinggi. Situs beradanya di tengah kota. Dulu 1/5 itu dikelilingi air danau. Jadi dari kesultanan itu, kalau dari keraton itu, kalau ke sini itu naik getek Pak, naik rakit. Itu danau semua, Pak? Iya, danau 1/5 itu. Airnya, irigasinya lebih tinggi. Wisata religi situs di tengah kota Taman Air Gua Sunyaragi yang mengandung nilai bermakna tinggi, bersejarah. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya atas nama selaku keamanan bagian gua, yang fungsinya itu, kalau keamanan itu tentunya multifungsi, melayani dan mengamankan ya. Bila dalam penyampaiannya terlalu terburu-buru atau tercepat, karena yang namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan Pak. Karena berwaktu juga, karena waktunya udah sore, betul. cuaca mendung sekali. Betul. Kurang lebihnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yes. Pak Saroni atas Sama-sama, siap. memberi informasi ya, Siap. yang Siap. mengenalkan wisata religi Gua Sunyaragi di Cirebon. Ingat guys, kalau ke Cirebon jangan lupa singgah di Gua Sunyaragi yang berada di tengah pusat kota Cirebon. Jadi mudah saja, kita dari mana saja gampang untuk menemukan Gua Sunyaragi. Gampang. Ya, terima kasih Pak Saroni. Ya, Mari. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.